Selamat pagi semuanya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, tolong Arif ketua kelasnya disiapkan. Saya ketua kelasnya, Bu. Sudah disiapkan. Salah dong. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Memang sekali sedia. Oke, salamnya. Beri salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, iya pagi hari ini. Oke, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini pertemuan kedua ya setelah Ibu masuk. Jadi Ibu pengen absen terlebih dahulu. Nah, di sini ada teman-temannya yang tidak hadir. Ada, Bu. Siapa? Jono, Joko, Tutno. Apa kabar mereka? Apa kabar Yono? Sama Jamal? Lomba, Bu. Lomba lari. Oke, Lari dari kenyataan. bagus ya. Ya. Joko lomba renang, Bu. Oke, Joko lomba gak renang. apa-apa. Katakannya deh, Bu. Gak apa-apa sesekali kita lari dari kenyataan, asal jangan lari dari tanggung jawab. Aduh. Iya. Dari Jadi tolong ya, selama pembelajaran sama Ibu tidak ada makan, tidak ada penggunaan HP, oke? Oke, siap? Kerjasamanya bersama Ibu? Oke. Ada, Bu. Jadi Ibu mau nanya nih, kalian sudah sarapan? Makan. Belum, Bu. Ini apa, Bu? Pakai makan, Bu. Kita itu ada waktunya untuk sarapan, ada waktunya untuk belajar. Tadi kan pagi, kita sudah ada waktu untuk sarapan. Sekarang waktu kita untuk belajar. Nah, jadi ibaratnya tuh gini, kita kan kita punya agama, terus kita ibadah. Nah, sama kita punya tubuh, tentu tubuh kita perlu makanan. Untuk apa? Untuk memberikan tenaga supaya pembelajaran yang kita ambil hari ini dapat diserap oleh kita. Baik? Bukan nggak jalan, tapi kurang efektif. Jadi makanya sebelum belajar atau memulai kegiatan itu baiknya kita sarapan. Oke, anak-anak Ibu semua? Oke, Bu. Dapat dimengerti? Mengerti, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Ini siapa namanya? Alexander Graham Bell. Oke, panggilannya Andri ya. Oke. Joko. Ini kamu semangat sekali. Mungkin sarapannya pagi tadi 2 bir ya. Oke. Pada hari ini, oke, fokus. Oke. Kita boleh berbicara saat kita disuruh bicara. Oke? Tidak agar pembelajaran kita menjadi efektif. Baik. Di sini kita mata pelajaran dasar-dasar animasi, yaitu di alur tahap produksi animasi. Minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang K3 dalam bidang animasi, di mana dalam pembuatan animasi. Di sini Ibu ingin bertanya dulu sebelumnya. Ada yang tahu K3? Keselamatan. Jangan bicara kalau nggak suruh. Oh iya. Ini kan Ibu bertanya. Ini Ibu melemparkan, oke? Kecuali ini kan Ibu sudah memberikan pertanyaan, berarti boleh berbicara. Oke, mari cek, dipersilakan. Kalau satu lagi aku belum tahu, cuman keselamatan kerja. Oke, terima kasih. Mari cek. Jadi di sini dalam pembuatan animasi juga kita membutuhkan K3, yaitu keselamatan keamanan dalam kita melakukan pekerjaan. Seperti dalam proses pembuatan animasi, kita itu mungkin mata kita langsung menatap kepada komputer, itu kan cahayanya juga bisa membahayakan mata kita. Oke, Ibu lanjut saja untuk materi hari ini, alur tahap produksi animasi. Oke, sebelum itu Ibu pengen kalian lihat ini. Satu, dua, tiga, let's go. Kepala buaya
Itu animasi apa saja? Oke, tadi yang pertama ada animasi dari Indonesia, ada Nusantara, terus itu ada juga pada zaman dahulu cerita kancil dan buaya, terus ada juga yang populer banget nih, yaitu Naruto. Nah, Ibu, kalian pernah nggak sih ketika kalian menonton, kalian penasaran nggak sih ini gimana ya? Kok ceritanya, kok bisa jadi seperti ini gitu? Terus kok bisa sekeren ini, bisa apa? Nah, pada hari ini Ibu akan membahas itu. Nah, di sini ada alur produksi animasi. Nah, di sini siapa yang bisa menjelaskan tentang alur produksi animasi? Oke, Andri. Alur produksi animasi adalah untuk mengatur dan merencanakan proses produksi animasi secara sistematis dan terorganisasi. Dengan alur produksi yang baik, setiap tahapan produksi animasi dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif sehingga dapat menghemat waktu, biaya, dan sumber. Daya yang dibutuhkan dalam proses produksi. Selain itu, alur produksi dapat membantu dalam memastikan kualitas produksi animasi yang dihasilkan sesuai dengan standar yang diharapkan. Bahkan, alur produksi dapat memudahkan tim produksi dalam memantau dan mengevaluasi progres produksi secara keseluruhan. Dengan demikian, kamu dapat memastikan bahwa proses produksi berjalan sesuai rencana dan target yang ditentukan. Oke, terima kasih Andi jawabannya. Oke, tadi alur produksi animasi. Itu proses produk animasi secara sistematis dan terorganisasi. Dengan alur produksi yang baik, setiap tahapan produksi animasi dapat dilakukan dengan lebih efisien dan lebih efektif. Nah, seperti Ibu ingin kasih contoh nih dalam kehidupan sehari-hari saja lah gitu. Kita dalam pembuatan kue saja gitu kan. Tentu sebelum kita membuat kue, kita harus pikirkan terlebih dahulu kue apa yang akan kita buat. Oke, setelah kita memikirkan, oh misalnya kita mau buat kue bolu. Setelah kita ingin membuat kue bolu, bahan-bahannya apa-apa saja yang diperlukan. Nah, setelah itu ketika semua bahan-bahannya sudah, terus kita lanjut ke tahapan pembuatannya, di mana kita mencampurkan semua bahan-bahan tadi, terus itu kita menghias agar bolu kita tadi menjadi tampak menarik, indah. Nah, lalu selanjutnya mungkin kita ingin menjual bolunya. Nah, ketika bolu kita menarik, cantik, apalagi rasanya enak, pasti para konsumen ketika melihat langsung ingin membeli, apalagi ketika mengetahui rasanya yang lezat dan nikmat. Oke, Ibu lanjut. Nah, ini alur produksi animasi, yaitu alur perencanaan produksi animasi khususnya 3D disebut sebagai 3D production pipeline atau jalur produksi animasi 3D. Nah, 3D production pipeline adalah serangkaian tahapan yang harus dilalui dalam proses pembuatan animasi 3 dimensi dari konsep hingga final output. Nah, yang dimana tadi ada praproduksi, produksi, pasca produksi. Nah, sama tadi dengan contoh yang Ibu beri ke kalian tadi seperti kue. Nah, Ibu ingin tanya deh sama kalian, dari contoh yang sebelumnya Ibu berikan, bagian mana praproduksi, produksi, dan pasca produksi? Ada yang bisa jawab? Arif bisa menjawab? Kalau produksi itu kita masih menyusun idenya. Kalau produksi kita akan mulai eksekusi membuat animasi bagaimana animasinya akan berjalan. Kalau pasca produksi itu udah final dan itu animasi sudah siap jadi. Oke, terima kasih Arif. Beri tepuk tangan dulu. Oke, tadi itu apa ya? Tadi Ibu meminta tolong kepada
seperti kue Ibu bilang, seperti kita menentukan kue, membeli bahan-bahannya, itu masuk ke tahap praproduksi. Terus kita membuatnya, menghiasnya, itu termasuk tahap produksi. Nah, kita menjualnya, itu masuk tahap pasca produksi. Oke. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang tahapan praproduksi. Tahapan praproduksi adalah dalam produksi animasi itu sebelum dimulai. Dan ini sangat penting karena merupakan dasar dari seluruh produksi animasi yang akan dilakukan. Nah, jadi dari tahap awal produksi animasi, tahap praproduksi ini sangat penting gitu. Kenapa dia sangat penting? Karena dia memiliki tahapan seperti ini. Oke? Nah, yaitu penentuan ide. Tadi yang sudah Ibu bilang. Jadi praproduksi ini kita menentukan ide yang dimana biasa tim kreatif melakukan curang gagasan untuk menghasilkan ide-ide dasar untuk animasi. Contohnya dari animasi awal yang sudah Ibu tayangkan, ada Nusa dan Rara. Itu cerita seorang dua kakak beradik yang pintar. Terus juga ada kancil dan buaya pada zaman dahulu, itu dengan latar belakang kisah zaman dahulu, cerita-cerita rakyat. Oke, terus tuh ada penyusunan cerita. Ketika kita sudah tahu pengen membuat apa, kita susun ceritanya. Kemudian kita lanjut ke pembuatan sketch ke arah cerita, storyboard yang membuat serangkaian gambar kasar yang memperlihatkan adegan. Jadi kalau ketika kita ingin membuat sesuatu seperti animasi, itu storyboard itu adalah bagian yang penting. Jadi kita menggambar tahap-tahapannya secara kasar. Nah, terus itu kita lanjut yaitu pembuatan desain. Nah, setelah kita membuat itu storyboard, kita membuat desain karakter seperti apa, dia rambutnya panjang atau rambutnya pendek, dia pakai rok atau pakai celana. Oke. Nah, kita terus lanjut ke tahapan produksi. Nah, tadi seperti yang Ari bilang, tahapan produksi ini seperti tahapan kita mengelolanya sudah. Jadi ketika kita sudah mengumpulkan ide, sudah membuat desain, sudah menentukan karakter, kita ke tahap produksi, di mana kita mengelola semuanya tadi menjadi suatu rangkaian sebuah animasi yang utuh. Nah, tahapan produksi ini memerlukan kerjasama tim yang solid dan terorganisasi yang baik. Nah, tahap-tahapan dari produksi ini ada VFX, visual effect, yaitu pembuatan efek visual seperti ledakan, api, dan cahaya. Oke, seperti animasi Naruto tadi, mungkin kalian yang sering nonton kan selalu melihat animasi seperti Rasengan, Chidori, ada petir-petirnya. Terus ada lighting, yaitu tahap penyelesaian cahaya. Terus ada rendering, yaitu tahap penggabungan seluruh elemen animasi. Terus ada layout, yaitu tahap penempatan karakter dan lingkungan setiap adegan sesuai storyboard. Nah, dikasih contoh lagi, contohnya seperti di Naruto kan, ada Clan Uchiha, ada Clan Uzumaki. Nah, itu kayak setiap adegan karakter yang ditempatkan. Terus ada research and development. Terus itu penelitian tentang teknologi dan alat baru yang dapat mengangkat kualitas animasi. Terus ada modeling, pembuatan model 3 dimensi karakter. Terus ada texturing, yaitu tahapan pemberian tekstur dan warna pada model 3 dimensi. Terus itu ada animation, yaitu tahap pembuatan gerak karakter dan objek dalam setiap adegan. Nah, tahapan animation ini tadi ketika kita membutuhkan dari gerak-gerak setiap animasi yang ada di dalam animasi itu bergerak. Oke, lanjut. Tahapan pasca produksi. Tujuan dari pasca produksi adalah memperbaiki, memperindah, menyelesaikan proyek sebelum akhirnya dipublikasikan atau dirilis. Nah, keseluruhan tahap pasca produksi bertujuan menciptakan kualitas visual dan audio yang lebih baik dalam hasil proyek animasi. Selain itu, tahapan ini membantu memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi selama proses produksi. Oke, Ibu lanjut aja. Oke. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, Ibu pengen dari siswa Ibu menyimpulkan. Apakah dari sebelah sini ada yang bisa menyimpulkan? Oke, Ibu kita. Oke, boleh ya, Dan? Kesimpulannya
action antara lain yaitu praproduksi dengan tahapan yang meliputi konsep, ide dan storyboardnya. Terus script, desain, karakter dan desain latar belakang. Tahapan produksi meliputi modeling atau dinding atau struktur, texturing, animation dan lighting, visual effect dan rendering. Terus ada tahap pasca produksi meliputi kompositif warna koreksi, editing dan finishing untuk menghasilkan final output. Oke, terima kasih Anda. Oke, tadi kita sudah menyimpulkan. Oke, baik. Jadi dalam alur produksi animasi itu ada 3 produksi, yaitu praproduksi, produksi, pasca produksi. Baik, mungkin untuk hari ini sampai di sini aja pembelajaran hari ini. Ibu akan memberikan tugas kelompok. Nanti ini tugas kelompoknya akan Ibu kirim ke WA kelas kalian sama ketua kelas kalian. Oke, Arif? Bisa? Oke. Baik, terima kasih. Mungkin Ibu tutup aja.